Selamat bertemu kembali dengan mahasiswa jurusan Prodi Perhotelan. Hari ini kita lanjutkan mengenai mata kuliah Fisiologi Pelayanan. Kita akan membahas mengenai bagaimana secara hubungan sosial antara karyawan dan pelanggan atau tamu hotel. Di sini peranan fisiologi pelayanan jasa ini menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dan tamu hotel ya. Yang kedua, membantu memahami perilaku konsumen agar sesuai dengan keinginan daripada mereka. Yang ketiga, membantu menentukan standar operation prosedur pelayanan ya. Keempat, menempatkan karyawan di bidang yang sesuai. Yang kelima, memberi panduan cara menghadapi pelanggan. Yang keenam, memberi pelayanan dengan kualitas prima. Sekarang kita bahas membantu memahami perilaku konsumen ya. Konsumen di sini adalah tamu hotel ya, di mana dia mempunyai beberapa keinginan. Yang jelas mereka ingin mendapatkan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan yang sudah dibayar, istilahnya yang sudah dengan jasa yang setelah dibayar. Ilmu fisiologi ini memahami perilaku konsumen dengan memberikan pemahaman tentang cara mereka berpikir, bagaimana tingkah laku mereka, persepsi, hingga bagaimana hal-hal di sekitar konsumen dapat mengaruhi keputusan mereka. Yang kedua, membantu menentukan SOP pelayanan. Standar operation pelayanan di hotel ini, di setiap hotel mempunyai standar pelayanan ya, di mana sudah ada aturan-aturan yang baku yang harus dijalankan oleh karyawannya. Di mana di sini di pihak hotel menyediakan pelayanan jasa, kemudian menjual sewaan kamar hotel. SOP pelayanan ini, standar operation pelayanan ini dimulai sejak tamu datang di lobi hotel hingga nanti saat tamu pergi meninggalkan hotel. Sehingga nanti tamu merasa senang dan puas dan juga nyaman tinggal di hotel tersebut. Yang akan mengakibatkan tamu itu akan datang kembali ke hotel tersebut ya. Dilakukan secara pendekatan secara psikis yang akan menciptakan pengalaman menyenangkan. Jadi di sini setiap karyawan memberikan servis harus memberikan kesan yang baik sehingga tamu tersebut akan kembali lagi datang ke hotel tersebut. Tiga, menempatkan karyawan di bidang yang sesuai. Setiap karyawan di hotel ini memiliki karakter dan keahlian yang berbeda-beda. Ya, seperti mungkin juga sifat manusia, meskipun satu keluarga juga mempunyai sifat yang berlainan. Ya. Ini harus disatukan persepsinya, ya, yaitu memberikan servis yang terbaik kepada tamu sehingga tamu merasa puas dan nyaman. Untuk di sini untuk berinteraksi langsung dengan para tamu, peranan fisiologi untuk memahami kepribadian dan karakter karyawan agar bisa menempatkan karyawan di bidang sesuai. Jadi untuk karyawan yang mungkin agak pendiam, kurang bisa komunikasi, ditempatkan di back office atau mungkin di bagian housekeeping yang dimana tidak terlalu banyak komunikasi, atau mungkin bisa juga di bagian accounting, di bagian laundry. Sedangkan untuk karyawan yang langsung berinteraksi dengan tamu seperti front office, kemudian service, waiter, itu memerlukan satu kemampuan khusus ya. Memberi panduan cara menghadapi pelanggan. Untuk menghadapi para pelanggan atau tamu hotel yang memiliki kepribadian dan karakter beda-beda.
Jadi di sini juga diberikan satu training di mana karyawan tersebut akan menghadapi tamu yang mempunyai karakter berbeda, baik dari asal kedatangannya, dari daerahnya atau negaranya, dari bahasanya, kemudian dari religinya, dan mungkin juga jenis kelamin dan umurnya. Ya. Hal ini memerlukan pemahaman untuk bisa membantu para karyawan dan petugas di hotel agar bisa memberikan sikap yang tepat terhadap para tamu tersebut. Mempunyai sikap yang tepat untuk menghadapi pelanggan dan memberikan servis untuk bisa memuaskan para tamu hotel yang datang. Membantu komunikasi dengan pelanggan. Di sini dibutuhkan faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi perilaku komunikasi karyawan di perhotelan yang bisa menyampaikan pesan kepada tamu dengan benar dan memberikan informasi yang sifatnya bisa menghibur atau mempengaruhi keputusan dari tamu tersebut. Cara ini akan mempermudah interaksi antara pihak hotel dengan tamu yang datang. Ya, jadi kalau kita lihat komunikasi ini penting ya, karena supaya tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan komunikasi antara tamu dan pihak karyawan ya, dimana nanti keinginan tamu tersebut dapat dipenuhi oleh karyawan hotel. Yang selanjutnya, membantu perilaku adaptif individu. Peranan fisiologi di sini adalah memberi karyawan untuk cepat beradaptasi dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan tipe kepribadian tamu dari hotel ya yang sedang dihadapi, agar dapat berinteraksi dengan tepat dengan tamu ini sehingga tamu akan merasa nyaman. Jadi perilaku daripada tamu itu kita sesuaikan ya. Jadi karyawan-karyawan juga harus belajar apa kemauan, bagaimana sifatnya ya. Ada juga tamu yang sifatnya tidak sabaran atau mungkin keinginannya tidak langsung diucapkan, atau mungkin juga ada apa istilahnya, ada yang tertutup, ada yang terbuka, yang menyampaikan keinginannya. Nah ini harus disesuaikan ya, harus komunikatif sebagai karyawan hotel. Selanjutnya, membuat tamu merasa diterima. Jadi yang penting begitu tamu datang, check-in, dan kemudian masuk kamar, itu harus mulai diberikan pelayanan yang baik. Tujuannya supaya tamu itu merasa diterima. Jadi jangan nanti tamunya akan masuk ke kamar, tidak ditunjukkan kamarnya di mana, tidak dapat kunci untuk masuk ke kamarnya. Biasanya diantar oleh dari salah satu room boy ya. Nah, kemudian nanti akan ditunjukkan oleh room boy itu semua fasilitas yang ada dalam kamar, sehingga tamu ini merasa nyaman dan istilahnya sudah familiar ya dengan kondisi-kondisi di dalam kamar tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi adalah engagement atau satu hubungan perjanjian antara pihak hotel dan tamunya. Kemudian memberikan pelayanan dengan kualitas prima. Yang disebut prima ini adalah maksimum ya. Jadi seorang karyawan hotel ini harus bersifat proaktif, kemudian membantu tamu yang datang, juga bersedia mendengarkan keluh kesah ini dalam hal mungkin pelayanan ya, bukan keluh kesah yang lain, dengan baik, kemudian menciptakan kualitas komunikasi yang baik sehingga pelayanan dapat diberikan dengan maksimum ya. Apabila sudah maksimum, tamu merasa puas, dia akan merekomendasi hotel tersebut dengan keluarganya, dengan temannya, sehingga membentuk image yang baik. Dan ini akan membantu untuk pemasaran hotel ke depannya.
Ini adalah 10 kepribadian yang harus dimiliki karyawan hotel. Nomor 1, mampu memberikan pelayanan dengan kualifikasi sesuai dengan SOP atau standard operation ya. Jadi standard operation tadi sudah kita sampaikan, itu adalah mungkin ramah ya, kemudian sopan santun cara berbicaranya, kemudian juga komunikatif, kemudian juga gesit ya, cepat tanggap ya, action, kemudian sabar juga ya, itu diantaranya ya, selain yang lain-lainnya. Kemudian kedua, memiliki rasa rendah hati yang bisa membuat tamu merasakan keikhlasan pada pelayanan yang diberikan ya. Jadi kita beda ya rendah hati dengan rendah diri ya. Rendah hati itu kita tidak sombong ya, tidak sombong mengenai diri sendiri ataupun mengenai perusahaan kita. Kita cuma sampaikan hotel kami ini akan memberikan pelayanan terbaik ya, jangan istilahnya tidak usah berlebih-lebihan karena kalau tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini sehingga akan membuat si tamu ini merasakan keikhlasan pada pelayanan diberikan. Ketiga, tampil percaya diri dengan kemampuan yang telah dimiliki ya. Jadi di sini yang disebut tampil itu sebuah karyawan hotel itu kan diberi seragam ya. Nah, itu udah menambah percaya diri. Kemudian dari penampilan mungkin kalau perempuan rambutnya agak ditekuk, untuk laki-laki juga rapi, rambutnya pendek, tidak ada kumis atau janggut ya. Kemudian ditambah dengan senyuman ya, senyuman yang ramah ya. Ini sehingga akan merasakan nyaman tamunya. Yang keempat, terbiasa dengan komunikasi formal dan menggunakan bahasa yang santun. Jadi meskipun kalian juga anak-anak muda, milenial, biasa dengan temannya atau saudaranya ngomongnya bahasa umum, dengan tamu kita harus formal, memakai bahasa Indonesia yang benar atau bahasa Inggris yang benar ya, supaya tamu juga merasa dihargai. Nah, lain mungkin kalau mungkin sudah cukup akrab, tamunya datang ke sana, nah itu juga kita bahasanya agak lebih lebih akrab ya, tapi tetap sopan. Yang kelima, memberikan ekspresi wajah yang bersahabat serta perilaku yang baik ini. Kemudian keenam, mempunyai refleksivitas yang tinggi saat sedang bekerja ya. Yang ketujuh, menanyakan serta menawarkan bantuan terlebih dahulu pada tamu ya. Jadi selalu kita tanya, maaf ada yang bisa saya bantu atau ada permintaan lain lagi ya. Kemudian mempunyai pola pikir positif ya pada setiap pengunjung yang datang. Jadi kita jangan punya pikiran, aduh ini mungkin orang banyak uang, mungkin apa istilahnya, seenaknya saja atau bagaimana. 9, tetap tegas tapi dasari sifat ramah dan tidak menimbulkan kesan tidak sopan ya. Jadi tegas di sini bukannya jadi tetap ramah juga. Jadi kita hanya tetap pada pekerjaannya saja. Yang ke-10, berpenampilan bersih, rapi, grooming itu sangat dibutuhkan di sini. Nah, ini adalah salah satu sikap profesional yang diterapkan, di kantor atau di hotel. Pertama, kompeten karyawan di tempat kerja masuk dalam penilaian kinerja dan menyampaikan citra yang baik kepada atasan dan rekan kerja. Yang disebut kompeten itu karyawan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan integritas kejujuran dan integritas yang merupakan keunggulan dari seorang profesional agar atasan mempercayai Anda dengan sesuatu yang penting. Atasan ini bisa supervisor atau manajer. Menghormati rekan kerja, jangan berharap dihormati di kantor atau di tempat kerja. Perhatikan penampilan, tidak perlu berlebihan. Nah, kita pakai sistem
CTARN, cepat, tepat, aman, ramah, tamah, dan nyaman. Cepat yang dimaksud di sini, kecepatan di sini digunakan untuk melayani tamu minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan ditentukan oleh perusahaan. Kedua, tepat, kecepatan atau ketepatan tidak menjamin kepuasan. Yang ketiga, aman. Yang keempat, ramah tamah, dan yang kelima, nyaman. Nah, secara khususnya jasa pelayanan pariwisata ini yang disebut hospitality industry adalah mempunyai ciri-ciri smiling cost, nothing but everything, need and wants, perishable, creative, patronage, competitive, and guest satisfaction. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sikap memberikan pelayanan, memberikan perhatian terhadap orang lain atau tamu, memiliki kepribadian yang menyenangkan, penampilan meyakinkan, berakal budi, memiliki rasa humor, kemudian suka membantu dan berlaku sopan santun, bertindak efisien dan cermat dalam melakukan pekerjaan, mempunyai keterampilan dan profesional, mengerti masalah yang dihadapi, bersikap bersahabat, bersikap sabar dan dapat dipercaya, dan tulus hati. Ini kurang lebih ya hal-hal yang diperlukan dalam memberikan